Halo Sobat Mahasiswa, welcome to TTM, Tanya Mahasiswa. Semua tentang kampus gak pakai ribet. Nah, kali ini bareng gue Dona bakal ngejelasin apapun tentang kampus bagi lu semua yang penasaran tentang dunia perkuliahan. Yang pastinya bareng narasumber yang gak kalah keren di podcast ini. Dan kali ini gue bakal datengin narasumber dari salah satu kampus yang berfokus penjurusannya itu di komunikasi. Kira-kira siapa nih yang mau jadi anak ilkom juga? Tanpa berlama-lama lagi, gue akan hadirin orangnya. Pling! Ya! Siapa sih dia ya? Kira-kira ya? Ya, kira-kira. Aduh! Halo! Halo. Jadi awkward gitu, guys. Iya, nggak apa-apa. Nah, boleh nggak? Gak apa nggak ceritanya nggak apa lagi. Garing. Gimana sih nih chemistry-nya? Ya mau nih. Aduh. Ngobrol aja mas. Pemula kak, pemula. Boleh ajarin dulu. Boleh. Aduh. Karena orang yang udah datang dari orang komunikasi. Orang komunikasi guys. Komunikasi. Asik. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Siap. Boleh dong perkenalan dulu nih dari mana dan siapa namanya dulu nih. Secara Nama gue lengkap, CV-nya juga. Bentar ya. Enggak usah. Nama gue, ini nama lengkap nih. Boleh. Boleh. Mau nama panggilan, nama gereja pun boleh. Waduh, nama gereja. Nama gue Alicia Sabrina Kalera, biasanya panggilnya Cia. Mau panggil Cia, namanya Cia guys. Terus apa? Nama, umur, kuliah di mana, gitu loh. Ya, jadi nama gue Cia. Nah, Dia mau casan. Jurusan gue. Weh, jangan ngomong dulu, weh. kok bocor Bocor, weh. Ya udah lanjut ya. Nama gue Cia. Nama lu Cia. Jurusan gue manajemen komunikasi, umur gue 20 tahun sekarang. Wow, Dan 20 gue tahun. kuliah di ISIP Jakarta. Kuliah di ISIP Jakarta. Baik, udah anak ISIP guys. Anak ISIP. Iya. Yalah. Kalau di ISIP tuh, ini nggak sih ada kesibukan itu ada nggak sih? Di ISIP banyak kesibukannya. Oh, banyak kesibukan di Wah, ISIP. banyak banget, gila kata gue. Kalau bisa divisualisasiin gimana sih? Kayak kalau digambarin tuh segunung kah? Presiden kalah. Oh, kalah. Presiden kalah. Kalau misalnya presiden kan pasti ada waktu santainya ya. Nah, ini Ini enggak. kalau misalkan gue di ISIP tuh nggak Nggak ada. Kayak Dar dor pokoknya tugas-tugas tugas-tugas organisasi gitu. Iya, Selain ada tugas berarti ada kesibukan dari organisasi ya? bener, gue ada kesibukan di organisasi. Gue Kalau boleh jelasin tuh apa aja sih organisasi? gue itu masuk di Hima jurusan gue manajemen komunikasi sama UKM gue tuh berkecimpung di dunia radio. Tapi tugas-tugasnya susah. Tugas-tugas Dari ini ya, kedua UKM itu. organisasi. Nah, Sebenarnya sih susah-susah gampang sebenarnya. Kalau misalnya Hima kan lu dari Hima dulu deh. Hima dulu ya, Hima dulu nih ya. Nah. Kalau Hima tuh lu lebih ke akademik. Oh, Jadi tuh nanti lu bikin proker yang berhubungan dengan kampus, terus tuh kayak bikin seminar, tapi di dalam organisasi juga ada proker kayak ulang tahun, terus ada proker bonding, sama yang terakhir tuh ada kongres. Kongres tuh kayak pergantian kepengurusan gitu. Tapi gue sih kalau misalkan dibilang mana yang lebih susah, sebenarnya lebih susah UKM karena lebih padatnya di UKM gitu. Tapi kalau berhubung untuk Hima dulu nih, Iya, gue mau Hima nanya dulu, tentang Hima. soal Hima nih. Kalau di Hima itu, di Hima lu sendiri cukup aktif nggak sih? Gua di Hima. Enggak, Gimana? entah lu dari lunya sendiri ataupun dari Hima itu sendiri. Kebetulan di kampus sih Hima gua lumayan aktif karena apa namanya? Sebenarnya sih aktifnya itu secara sosial media sih kalau gue bilang, karena kita prokernya itu tuh yang nggak terlalu banyak, dan itu biasanya proker-proker yang internal, bukan proker-proker yang eksternal gitu. Ada sih proker eksternal kalau kita buat seminar-seminar gitu yang ada hubungan dengan eksternal, tapi cukup aktif dan cukup apa namanya, dikenal lah di kampus Hima Menkom namanya. Selanjutnya UKM yang berkecimpung di radio itu UKM ya. Sebenarnya gue waktu kepengurusan yang lalu, sekarang gue udah jadi wakil ya. Wih. Udah jadi wakil di Beri applause untuk teman-teman, cukup Ya, bangga terus. juga. Bisa jadi pengurus. Iya, jadi pengurus sih.
Tapi di kepengurusan sebelumnya gue jadi PIC siaran. Apa tuh kalau bisa dijelaskan? Jadi PIC siaran itu, lu nanti yang nge-manage siaran di UKM. Jadi waktu kepengurusan kemarin, gue tuh siaran dari Senin sampai Jumat itu kalau kuliah. Terus kalau liburan tuh ada siaran juga, tapi cuma 1 kali. Nah, gue tuh nanti yang misalnya bikin programnya namanya apa, terus gue bikin jadwalnya mereka dalam sebulan kalau reguler dan per minggu di siaran liburan. Terus gue juga yang ngatur aplikasinya on air atau enggak segala macam. Gue juga yang bikin jingle, opening closing, sama bikin beat mix. Jadi emang lebih sibuk kan Di UKM. Terus juga di UKM kan banyak proker ya. Gue tuh di UKM itu ada Apa aja tuh program banyak Pak? lumayan, ada 5. Ada 5 dalam setahun. Iya. Kepengurusannya kemarin dan kepengurusan gue juga ada 5. Dari apa itu? Yang pertama itu tuh proker tentang berbagi dan bersih. Jadi pas emang 4 bulan puasa khusus. Terus yang kedua tuh proker seminar itu yang ngelibatin eksternal. Jadi nanti itu seminarnya di open buat publik. Terus yang ketiga itu ada LDR. LDR itu latihan dasar radio, itu buat open recruitment. Keempat itu ada ulang tahun UKM. Terus yang kelima nih sebenarnya bukan proker sih, ini emang udah kewajibannya kongres. Jadi ke pengalihan pengurusan gitu. Tapi menurut lu tuh dari lu kan ngikut 2 UKM yang mana tuh sibuk inget ya parah gitu ya. Dan dengan 2 UKM itu lu menemukan keseruan gitu sih, kayak apa aja sih keseruan dengan kesibukan itu? Sebenarnya ada walaupun di balik kesibukan gue yang rapat mulu ya. Pura-pura. Kalau gue kan kupu-kupu kuliah pulang. Jadi pura-pura. Kuliah rapat. Iya. Kan liburan aja rapat. Kagak nikmatin tuh liburan aja. Kalau kuliah tuh nggak pulang-pulang, kuliah nangkring juga. Jadi pura-pura. Gue bisa sih fleksibel sebenarnya. Pura-ring. Kuliah rapat dan kering. Besok pulang jam 5 subuh ya? Iya. Oh, udah biasa itu mah. Udah biasa. Jadi Kan kalau kata mama kan nggak boleh pulang malam, pulang pagi lah. Gimana tuh, Ci? Apanya? Jam 3 pagi. Inside jokes aja. Inside jokes. Iya kan bener dong. Jangan Bener. pulang malam-malam, pulangnya pagi. Kalau misalkan jangan pulang pagi-pagi, pulang siang. Pulang siang. Bener, gak usah pulang aja sekalian. Lu kayak nggak punya rumah ya? Kata gue. Lanjut. Ya, lanjut. Tentang yang tadi sebelumnya. Keseruannya sebenarnya kalau misalkan Hima atau UKM pasti keseruannya bareng sama orang-orang di dalam organisasinya itu. Tapi tergantung sih, kalau misalnya orang-orangnya seru, ya bakal seru. Tapi kalau misalkan orang-orangnya enggak ya Berusaha seru aja ya? Berusaha seru. Tapi kan lu kan sebagai pengurusan, sebagai yang gua tahu lu sebagai wakil ya? Iya. Nah, lu gimana sih kayak memanage orang-orang dengan banyak kepala gitu? Lu gimana menggabungkan itu? Gimana tuh? Itu sebenarnya susah sih, karena kan kalau di UKM gue tuh berarti nge-arrange sekitaran 30-an orang ya sekarang. Nah itu kan lumayan banyak banget. Ya gimana caranya supaya komunikasinya lancar gitu kan. Kalau bisa sih apalagi sebagai ketua dan wakil, ya lu harus bisa aware lah sama anggota-anggota lu gitu kan. Harus bisa tahu mereka tuh kenapa segala macam. Karena kan nggak semuanya yang bisa ngebuka diri terus cerita ya. Jadi gimana tuh? Jadi gimana caranya lu bisa nge-approach mereka untuk bisa terbuka, lu tanya-tanya segala macam. Itu sih. Kayak sesimpel masalah kayak baru daftar tiba-tiba mau cabut. Oh iya, itu gimana tuh? Ya, Biasanya kan itu. hal yang sering terjadi di Iya. perkuliahan gitu tuh di Urkamen. Urkamen atau Ultraman. Ultra brand. Nyebut Nggak brand boleh. nggak boleh. Nanti ini aja disensor ya. Sebenarnya kalau misalkan ada yang keluar kayak gitu, kalau di UKM gue tuh ada regulasinya gitu loh. Kita ada namanya perjanjian keanggotaan. Di mana itu nanti ada konsekuensinya kalau lu mau keluar gitu kan. Tapi better sih sebagai pengurus, mau itu ketua atau wakil dan juga para pengurus lainnya, itu approach yang emang mau anggota yang mau keluar gitu, tanya alasannya kenapa segala macamnya. Kalau bisa, kalau misalnya cuman alasan yang gimana, maksudnya yang nggak terlalu genting banget ya masih bisa kita hold gitu loh. Tuh. Belum tertarik ya?
jadi anak radio ini nih. Wah, sumpah lu kalau masuk ke radio masuk aja. Masuk aja. Lanjut. Dari berbagai keseruan organisasi lu ini nih yang sibuk banget. Ada nggak sih benefit yang lu dapetin dari kedua kami itu? Kalau dari UKIN dulu deh. Oh, Hima dan KM. Dari Sebenarnya, Hima dulu. Kalau Hima tuh benefitnya lu bisa dapat kunci jawaban. Itu pertama, kalau buat satu tes bener karena kita tuh kalau di Hima kita tuh ada bank soal. Bang soal. Iya, jadi itu soal-soal UTS dari semester lalu kita nyimpen. Jadi kalau in case kita butuh kita bisa sebarin. Tapi cuman khusus untuk anak-anak Hima. Jadi lu harus masuk Hima dulu biar bisa dapet aksesnya. Masuk Hima. Masuk Kewajiban masuk Hima. Terus kalau misalnya di Hima kalau Hima kan lebih serius ya. Lebih serius. Kalau UKM kan lebih fun. Gitu kan. Hima tuh lu bisa ketemu sama orang-orang yang lebih serius lah, tapi lebih serius itu dalam segi akademik ya. Yeah. Kayak nyiapin bank soal, terus gimana caranya lu bisa bisa ngerjain soal ini segala macam. Jadi pokoknya soal akademik kalau Hima tuh. Belajar lah. Belajar. Tapi kalau kayak OSIS. Oh iya. Ya, OSIS. Cuman versi lebih seriusnya kalau Hima. Terus Kalau misalkan UKM peradioan ini, kalau UKM karena udah ada udah ada fokusnya ke radio ya. Jadi gue belajar tentang radio sih. Jadi cara bikin script gimana, cara bikin jingle, opening, closing, bikin beat mix itu gimana. penggunaan alat juga. Penggunaan alat kayak mixer, terus penggunaan aplikasi kan kalau gue itu kan radionya tuh siarannya streaming ya. Jadi kita tuh gelombangnya tuh bukan gelombang yang masuk ke radio konvensional. Jadi cuma kayak sebagai title aja 107 FM itu. Coba dulu lah gimana kalau mau dengerin. Waduh, pokoknya Jangan itu, Nggak boleh. ya jangan dong. Nggak boleh. Jangan dong. Kalau mau Masuk cari isi dulu. Masuk isi dulu, cari tahu tuh. Cari tahu sendiri. Iya, cari tahu Udah. sendiri. Jangan dong, nggak bisa ngebongkar nih. Nggak boleh. Itu rahasia dapur. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Terus kalau di UKM tuh gue kebanyakan lebih banyak belajar kepanitiaan ya sih. Pengajaan. Iya, gue kebanyakan waktu di kepengurusan kemarin gue jadi ketuplak di satu proker. Nah itu tuh gimana caranya tuh? Karena itu proker yang lama, gue pegang proker itu 4 bulan. 4 bulan. Dan itu yang gue bilang kalau Sama gereja tuh ya? bareng. Jadi pulang gereja gue rapat. Enggak, pulang gereja gue rapat. Langsung cabut gue. Rapat di mana sih kalau betul? Rapat tergantung sih, tapi gue kalau waktu proker gue sih gue kebanyakan online. Karena kan ada pada libur ya. Libur. Kecuali kalau misalkan rapatnya tuh emang semuanya baru Rapat besar biasanya. Iya, rapat besar. Gitu. Benefitnya banyak banget ya. Banyak guys, banget, ya. banyak banget. Dari belajar tentang dari Hima, belajar tentang mata kuliah, dari tahu dosen, gitu. Yes. Itu penting banget. Penting. Kita harus tobat gimana watak-watak Harus dosen tuh harus harus pakem. harus pakem Harus banget. pakem. Biar nggak kegocek dosen. Biasa tuh sedih banget kalau udah kegocek nilai dosen tuh. Bener. Apalagi kalau di UKM kita bisa penjaringan pekerjaan juga lah. ya kan? Bener. Jadinya kalau misalnya sebenarnya dua-duanya bisa buat nyari relasi. Tapi lu harus tahu lu mau nyari relasi yang gimana dulu. Apakah relasi yang lebih bukan common ya, tapi relasi yang lebih santai atau relasi yang memang lu fokusnya tuh untuk pekerjaan. Sebenarnya dua-duanya bisa, tapi kayak kalau gue di bidang radio itu gue ketemu banyak banget senior-senior yang emang kerjanya itu tuh di bidangnya kreatif. Ya kayak bidangnya kreatif, sedangkan kalau di sini di Hima tuh lebih sering kayak kerjanya tuh di bidang yang lebih serius kayak di company, di perusahaan kayak segala macam. Jadi tergantung lu mau milih yang mana. Kalau gue sih ya dua-duanya gue dapet. Jadi nanti tinggal gue milih mau masuk kreatif atau mau masuk lebih serius. Dia berjalan dua-duanya nih seimbang. Balance dia Balance dia. tipes. Iya kan? Jangan lah. Jangan dong. Sedih loh. Iya, jangan dong. Sedih loh. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita ngomongin tentang Hima dan UKM gitu kan. Saya mau tahu nih tentang ISIP nih ada apa aja sih jurusannya? Jurusan di ISIP sebenarnya ISIP kan memang awalnya dikenalnya sebagai
Institut Jurnalistik ya, Sekolah STIP, wartawan. ya sekolah wartawan awalnya kayak gitu kan. Terkenal tuh. Terkenalnya di zaman dulu, tapi sekarang kan jadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, karena udah ada ilmu politik ya, jadi ISIP tuh nggak cuma berfokus kepada komunikasinya doang, tapi juga kita tuh ada Fakultas Fikom, Fakultas Fisik, sama Fakultas PIA. Nah, kalau misalkan tuh Fikom ya, kita tuh ada jurusan, yang pertama jurusan gue, Manajemen Komunikasi, terus ada Humas, ada Jurnalistik, ada Periklanan. Terus kalau misalnya Fisipnya tuh ada Kesos, Kesejahteraan Sosial, ada Politik, terus abis itu kalau untuk PIA Administrasi. Oh, HI, sorry. Maaf ya anak HI, maaf. Ya, HI, Hubungan Internasional. Itu ada divisi. Itu ada divisi gitu. Kompak tuh anak HI tuh kayak baju batik. Wadaw. Wadaw. Gua iri, jujur iri. Jujur ya. Anak Jujur Fikom ya kok gua. mencar-mencar gitu, Iya. sedih gua. Iya, jujur ya nih. Kita harus kompak lagi lah. Harus kompak gitu. ya. Terus Tadi tuh gua mau nanya juga nih, selain dari jurusan fisik gitu, lingkungan di kampus di situ kayak gimana? lingkungan di kampus. Jadi tuh kalau misalkan dibandingin di compare dengan kampus yang lain, ISIP tuh memang gue bisa bilang lingkupnya lebih kecil. Lebih kecil dibandingkan kampus yang lain. Kalau lu lihat kan kalau misalnya di kampus-kampus lain mereka tuh belum tentu satu fakultas itu kenal semua kan. Tapi kalau di ISIP tuh lu bisa kenal. Even sampai ke fisip-fisipnya, ke via-vianya itu tuh lu bisa kenal tuh orang-orangnya yang mana-mana aja di jurusan angkatan lu. Kayak gitu. Oke guys, jadi kalian udah dengerin kan tentang kehidupan organisasi baik itu HIMA ataupun UKM. Nah, kira-kira kalian nih tertariknya yang mana sih antara HIMA ataupun UKM? Dan thank you banget buat Cia yang udah mau sharing tentang kehidupan kampusnya dia yang ada di ISIP Jakarta. Dan bagi lu semua yang tertarik untuk masuk ISIP, silakan kepoin, klik link di bawah ini nih, dan sosial medianya ISIP di bawah ini. Yay, thank you. Makasih ya Cia. Yap. Bye-bye. Dadah Cia. Bisa, asik. Ini dulu. Bisa. Oke, that's all for me. Gue Dona Zakia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. TTM, saya tanya mahasiswa semua tentang kampus. Bye-bye. Mahal.